Halo teman-teman foodpreneur, gimana kabarnya? Selamat datang di Foodies Class. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu berbisnis kuliner dari WhatsApp. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephanie Kurniadi. Nanti kalau kita ketemu langsung, panggil aja Steph. Saya selama 10 tahun terakhir ini bergelut di bidang brand dan marketing, khususnya menjalani secara langsung juga bisnis kuliner dan memang membangunnya dari nol juga. Jadi beberapa brand seperti Abnormal, Bakso Bujangan, Nasi Goreng Mafia, Sambal Carmila itu adalah beberapa brand yang dulu saya sama partner-partner saya rintis dari awal dan dari nol. Nah, dalam perjalanan itu penggunaan media online ini sangat-sangat penting sekali karena sekarang sudah di era dimana rasanya sih semua orang udah pakai media online ya. Dulu mungkin kalau pertama kali saya mendirikan Nasi Goreng Mafia, dulu media online yang lagi booming-boomingnya banget itu adalah Twitter. Kemudian beda era itu kemudian beda lagi tren penggunaan orang terhadap media online. Ada masanya di mana Facebook, kemudian Instagram yang juga masih stabil ya sampai saat ini juga banyak digunakan oleh orang-orang. Tapi salah satu yang juga powerful yang sekarang ini rata-rata orang selalu rasanya pasti punya ya, yaitu adalah WhatsApp. Jadi sekarang itu sangat mungkin sekali kalau teman-teman ingin memulai bisnis kuliner atau bisnis kulinernya ada di tahapan yang baru nih dan ingin memanfaatkan WhatsApp secara maksimal karena ini adalah media yang sangat powerful, berhubungan langsung dengan customer. Jadi bayangin ya, media yang benar-benar kapanpun kita pengen colek istilahnya customer kita, itu dia langsung akan ngerespon, dia akan langsung baca karena memang media WhatsApp ini sangat personal dan sangat powerful untuk ngebangun yang namanya bisnis kuliner sukses. Oke teman-teman, kita masuk langsung ya ke langkah yang pertama. Di sini kita akan membahas dulu yang namanya tipe bisnis yang akan kita jalankan nih. Jadi ada reseller atau ada juga produk sendiri. Nah, dalam rangka memanfaatkan WhatsApp untuk bisnis kuliner, ini bisa untuk dua case seperti ini. Jadi kalau teman-teman mulai bisnis kuliner itu bisa langsung punya produk sendiri, atau kalau misalnya teman-teman nggak punya produk tapi pengen juga ada di dalam bisnis kuliner, artinya pengen memanfaatkan potensi yang ada di bisnis kuliner ya, karena ini sangat besar dan rasanya sih nggak ada matinya karena masyarakat Indonesia ini selalu akan tetap butuh makan, mereka akan tetap butuh untuk beli makanan. Nah, di sini ada model reseller, ada juga model kita punya produk sendiri. Dua-duanya kita bisa manfaatin untuk menggunakan WhatsApp di dalam pengembangannya juga. Nah, apa sih bedanya ya? Kalau misalnya yang pertama contohnya di reseller. Nah, di reseller ini ada beberapa keunggulan. Misalnya, biasanya kalau di reseller ini kita itu tanpa atau minim modalnya. Karena memang produknya ini kan diproduksi oleh orang lain. Jadi kita tinggal membeli ataupun memasarkannya. Ada yang sistemnya misalnya dropship nih, nah itu udah paling simple banget, dimana kita hanya tinggal memasarkan, nanti kalau ada orang yang beli, kita tinggal kasih tahu nih ke si pemilik produk, kemudian mereka yang justru akan mengirimkan langsung ke customernya, jadi simple banget. Nah, di sistem reseller ini juga simple ya, kemudian bisa besar juga, bukan berarti kalau kita tidak punya produk sendiri itu bisnis kuliner kita nggak bisa besar. Contohnya nih, misalnya kalau kita menjalankan sistem reseller, kemudian sukses untuk ngembangin, awalnya di satu hari misalnya kita punya pelanggan 2 gitu ya, tapi karena kita ngerjain dan ngulik terus di setiap hari, misalnya kita bisa punya pelanggan puluhan hingga ratusan. Nah, biasanya kita bisa naik jenjang dari yang awalnya hanya sebagai reseller, kita jadi agen misalnya ya, menguasai satu kota tertentu misalnya, atau bahkan kita bisa masuk sampai ke level distributor. Distributornya bisa ada yang per provinsi atau misalnya jadi distributor utama misalnya per negara. Nah, itu juga menjadi potensi. Jadi bukan berarti kalau kita memulainya di reseller dengan produk orang lain kita tidak bisa besar. Jadi peluangnya juga sama-sama besar ya untuk memiliki satu bisnis kuliner yang sukses. Nah,
Itu tadi keunggulan dan beberapa tipe konsekuensi ya kalau misalnya di reseller itu seperti apa. Nah, kalau misalnya di produk sendiri itu juga ada karakteristik dan potensinya juga. Misalnya nih, teman-teman memang dari awal berbisnis kuliner itu karena memiliki produk. Ini juga sering banget case terjadi. Contoh misalnya teman-teman generasi kedua nih, misalnya dari perusahaan keluarga yang memang ada di bidang kuliner. Jadi sekarang teman-teman lagi pengen mencoba untuk mengembangkan pemasarannya, itu juga bisa. Atau paling sering juga nih, misalnya memang teman-teman punya resep andalan gitu ya, yang seluruh keluarga besar itu suka banget dan sering order misalnya. Tapi teman-teman pengen ngeseriusin lagi bisnis kulinernya supaya nggak hanya keluarga aja yang suka pesan, tapi juga memang konsumen yang lebih luas. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh biasanya cikal bakal lahirnya ya brand-brand atau bisnis-bisnis kuliner dengan produk sendiri. Nah, di sini ada beberapa konsekuensinya dan beberapa peluangnya juga. Biasanya kalau misalnya produk sendiri itu udah pasti memang butuh modal, baik itu untuk memproduksi dulu misalnya ya, atau misalnya kalau kita produksinya sendiri atau butuh bantuan orang lain, mungkin kita butuh modal kerja di dalamnya. Nah, untuk produk sendiri cenderung seperti itu. Kemudian konsekuensi lainnya itu, kalau di sistem reseller ini teman-teman biasanya fokus di pemasaran aja, karena kan proses bisnis ada pemasaran, kemudian ada pengelolaan SDM, ada keuangan, ada juga operasional ya. Biasanya kalau punya produk sendiri itu tugasnya tidak hanya melakukan pemasaran, tapi juga pasti ada hal-hal yang harus ditangani oleh teman-teman, yaitu urusan operasional dan produksi. Kayak contohnya harus beli bahan baku kan, mengelola bahan bakunya juga, kemudian mengelola proses produksinya juga, karena kan proses produksi harus di manage supaya kualitasnya juga tetap terjaga. Kemudian kalau biasanya dapat 5 orderan nih, tapi tiba-tiba karena pemasarannya sukses gitu ya, karena menggunakan WhatsApp dari ilmu hari ini, kemudian tiba-tiba jadi sehari tuh ada 100 orderan. Nah, gimana cara memenuhi permintaan? Nah, ini juga menjadi hal yang harus digarisbawahi, karena jangan sampai karena teman-teman makin jago pemasarannya, ordernya makin banyak, tapi tidak bisa tertangani. Nah, ini yang bisa menjadi bumerang. Akhirnya orang mau beli produknya nggak ada, atau misalnya karena kita produksinya jadi keteter, kualitas produksinya turun misalnya. Nah, ini yang harus diantisipasi sejak awal. Nah, kemudian kalau misalnya punya produk sendiri, tentu juga punya PR ya untuk terus membangun brandnya. Contohnya kalau misalnya di reseller kan kita hanya memasarkan atau menjual, tapi pemilik produk pasti punya program untuk terus membuat si brand dan produknya itu terkenal, sehingga para penjualnya mudah nanti menjual. Nah, kalau misalnya produknya produk sendiri, produknya teman-teman, brandnya juga brand milik teman-teman sendiri, jangan lupa bahwa di sana juga harus ada kegiatan melakukan activity branding, artinya membuat si brand ini atau produk ini lebih luas lagi dikenal. Macam-macam, bisa lewat sosial media, misalnya kirimin produk-produk ke buzzer ya, atau ke influencer supaya mereka liput, supaya pada saat nanti teman-teman melakukan pemasaran di WhatsApp dan mengelola database di WhatsApp, itu akan semakin mudah juga untuk berjualannya. Jadi jangan lupa ada PR untuk melakukan aktivitas branding. Nah, sama juga ya di reseller, apalagi di produk sendiri, potensi untuk menjadi besarnya itu luar biasa besar banget. Bahkan kalau misalnya mau coba di sharing ya, kalau misalnya punya produk atau brand sendiri, ini potensi bisa besarnya itu lebih besar dibandingkan misalnya kita memiliki sistem reseller. Kenapa? Saya kasih contoh. Misalnya kalau satu bisnis bisa jadi besar jika customernya ini tambah banyak kan, itu udah proses yang paling sederhana. Tapi kalau kita punya brand sendiri, pengembangannya bisa macam-macam banget. Contoh, kalau misalnya kita mengeluarkan produk baru,
kemudian kita pengen si produk baru ini dijual di channel atau jalur yang berbeda. Misalnya kita pengen masukinnya ke kafe-kafe atau restoran-restoran. Nah, ini bisa menjadi satu unit bisnis tersendiri yang mungkin pengalinya itu bisa tiba-tiba 100 kali lipat atau 200 kali lipat ya secara nilai sales dibandingkan dengan misalnya penambahan si customer retail atau end customer misalnya. Atau misalnya teman-teman punya brand yang sangat seksi gitu ya, menarik, kemudian juga banyak orang yang suka, banyak orang yang liput. Bahkan brand teman-teman sendiri itu lisensinya bisa dijual dengan harga yang juga tinggi gitu ya kalau brandnya sudah well known atau cukup terkenal. Misalnya misalnya teman-teman punya produk minuman coklat gitu misalnya, saking brandnya ini dikenal, banyak konsumen yang loyal, kemudian ada satu produsen atau pabrik yang pengen memproduksi massal, kemudian pengen menjual produk itu dengan nama brand milik teman-teman. Wah, itu luar biasa banget nilainya. Bisa juga dapetin angka sales ataupun pendapatan dari channel-channel yang di luar dari channel yang standar atau yang awalnya teman-teman rintis. Jadi ini pengembangannya banyak banget nih ya, bisa besar kalau misalnya kita punya produk atau brand sendiri. Dan pengembangannya luas, tadi saya udah kasih contoh ya, kita tidak hanya harus menjual dari satu tipe channel penjualan saja. Jadi di awal kita lihat dulu nih, kita pengen memanfaatkan untuk bisnis kita yang adalah reseller atau kita punya brand sendiri. Dua-duanya kita bisa manfaatkan WhatsApp untuk pengembangan dan bikin salesnya bisa tambah banyak lagi. Oke, itu tadi teman-teman langkah-langkah yang bisa langsung teman-teman ikutin dalam rangka memanfaatkan WhatsApp nih untuk perkembangan bisnis kuliner teman-teman. Jadi harapan saya semoga langkah-langkah itu bisa membantu teman-teman supaya lebih kebayang dan secara teknis mempraktekannya langsung. Pasti teman-teman akan dapetin manfaat dan berasa nih ternyata kalau banyak detail nih ya yang kita kerjain itu juga akan berimpact langsung ke peningkatan sales. Oke, saya berharap bisnis teman-teman selalu sukses dan terus berkembang. Sampai ketemu di Foodies Class selanjutnya.